Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya Bapak Ibu tetap semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan. Kita bersyukur hari lepas hari dan kita sudah kembali sampai di hari Minggu ini. Ini semua bisa kita lalui karena anugerah Tuhan yang tetap kita rasakan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi, bimbing kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu. Kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang, Roh-Mu berikanlah segala kesusahan Tuhan serta taat kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Amin. Panggilan beribadah buat kita semua dari Yohanes 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Pertolongan kepada kita hanya di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 39 ayat 1. Yesus, lihatlah jemaat yang telah berhimpun ini, yang menantikan berkat sabda Injil-Mu di sini. Bila kami pertemuan dengan Dikau juga Tuhan. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik, sepanjang minggu yang kita lalui, kita sebagai manusia yang lemah tentu banyak salah, dosa, dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna.
Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bersaat teduh, kita terus berdoa di dalam hati kita masing-masing, memohon ampun kepada Tuhan atas dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di dalam hidup kita. Karena kita percaya hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pertolongan dan pengampunan kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Baik, kita kembali bersama-sama mengucapkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 143 ayat 1 dan 2. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salin yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, kita semua yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pembacaan responsoria, diambil dari Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan membacanya secara bersahut-sahutan, dimulai dari kami ayat yang pertama, dilanjutkan oleh Bapak Ibu pada ayat yang kedua, dan pada ayat yang ke-12 nanti kita bersama-sama membacanya. Baik, demikian firman Tuhan, Mazmur
51 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan takhirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kerukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kita bersama. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Baik, kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita kembali bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Untuk kita dengarkan dan kita hayati, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia
menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 32 ayat 1 dan 2. Pimpin aku Tuhan dalam gurun dunia, Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang memanjatkan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk berkat-Mu yang menyertai perjalanan kehidupan kami dari seminggu yang lalu hingga pada saat ini. Di dalam ibadah minggu kami pada hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama sehati menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dan jawablah bagi kami seturut dengan kehendak-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan secara khusus di dalam penanganan COVID-19 yang dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah kami pada saat ini. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong pemerintah kami ya Tuhan. Secara khusus para pemimpin bangsa ini dari pimpinan tertinggi hingga pimpinan terendah di lingkungan sekitar kami.
Ajar mereka ya Tuhan supaya mereka melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka di dalam masyarakat dengan sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati tenaga dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan yang saat ini berjuang di garda terdepan di dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, melindungi dan menjagai mereka ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati keluarga mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring, terpapar oleh sakit penyakit ini. Engkau sertai, Engkau berkati mereka, jauhkan mereka dari kematian. Tetapi biarlah kesembuhan yang sempurna yang berasal daripadamu turun atas mereka ya Tuhan. Biarlah semua mereka kembali ke dalam kehidupan yang semula, dapat melakukan kembali aktivitas-aktivitas kami, aktivitas-aktivitas mereka ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk kota Medan, kota di mana kami tinggal. Engkau berkati kota ini ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin kota ini juga Tuhan. Engkau berkati seluruh masyarakat kota Medan supaya kami juga Tuhan mau bersama-sama melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami di dalam pelaksanaan protokol kesehatan di dalam seluruh aktivitas kami sehari-hari. Engkau yang memberkati kota Medan, kota di mana kami beraktivitas, kota di mana kami hidup dan tinggal ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh aktivitas di tengah-tengah kota ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, untuk gereja Tuhan, gereja GMI El Shaddai Bapa. Kami berdoa kepadamu untuk hamba-Mu yang telah Kau tetapkan untuk menjadi pemimpin jemaat di tempat ini. Berikan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Demikian juga para majelis aktivis dan para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami terus bergandengan tangan bersatu hati di dalam melaksanakan program pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam surga, sekalipun saat ini Tuhan kami harus melaksanakan pelayanan terbatas oleh karena kondisi dan keadaan pada saat ini ya Bapa. Tetapi biarlah kami terus Engkau berikan hikmat ya Tuhan. Kami dapat terus memikirkan pelayanan yang terbaik yang dapat kami lakukan di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah seluruh jemaat Tuhan dapat terus mengikuti kegiatan pelayanan sekalipun harus mengikutinya dari rumah pada saat ini. Bapa di dalam surga, biarlah kami Tuhan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetap di dalam satu kasih ya Tuhan. Saling memperhatikan dan saling mengingat di dalam doa-doa kami terhadap yang lain. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk pembangunan pastori kami yang saat ini masih terus berjalan. Engkau yang mencukupkan segala sesuatu, terutama kebutuhan dana yang masih kami perlukan untuk penyelesaian pembangunan pastori ini. Tuhan berkati seluruh pekerja yang mengerjakannya ya Tuhan. Tuhan berkati panitia pembangunan yang mengurusnya juga Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada saat ini juga kepadamu untuk pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani pendidikan dari TK sampai ke perguruan tinggi. Engkau berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang unggul ya Tuhan. Anak-anak yang menjadi kesukaan kebanggaan kami terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk takut akan Tuhan, patuh terhadap orang tua, dan mereka bertumbuh kembang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu untuk anak-anak kami, untuk setiap kami yang saat ini membutuhkan dan merindukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai sumber kehidupan bagi kami. Biarlah Engkau Tuhan menetapkan, menunjukkan pekerjaan yang baik, yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan mengajarkan kami untuk tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah tiba waktunya bagi mereka untuk berumah tangga. Engkau pertemukan mereka Tuhan dengan pasangan hidup mereka, dan ajar mereka Tuhan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan setiap keluarga, setiap pribadi di tengah-tengah jemaat ini. Apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kami pada saat ini, Engkau yang memberkati. Kami berdoa kepadamu Tuhan
Untuk pergumulan ekonomi yang dihadapi oleh jemaat ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bukakan jalan yang terbaik ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau yang memberikan jalan yang terbaik Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kami butuhkan terutama di dalam pendidikan anak-anak, di dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tuhan cukupkan. Bapa di dalam surga, secara khusus juga Tuhan kami mau berdoa kepadamu untuk para orang tua kami. Orang tua kami yang oleh karena kondisi kesehatannya harus terbaring sakit pada saat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk penyembuhan sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Minuman, obat, perawatan, dokter, atau apapun itu yang mereka lakukan Tuhan di dalam proses kesembuhan mereka, Tuhan berkati. Tuhan sembuhkan mereka, biarlah semua dapat kembali kepada aktivitas, terlebih-lebih ke dalam pelayanan kami yang kami lakukan di gereja Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pemulihan kesehatan, Tuhan Engkau sembuhkan mereka, Engkau sempurnakan kesehatan mereka. Bapa di dalam surga, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kiranya Engkau yang membukakan hati kami supaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi kami semakin diperlengkapi, kami semakin diberkati melalui teguran, melalui sapaan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Jika kami juga Tuhan sudah mengumpulkan persembahan kami, biarlah Engkau yang memberkati itu Tuhan menjadi hal yang berguna untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita semua yang diberkati Tuhan, kita sudah naikkan pujian kita kepada Tuhan, begitu juga doa-doa permohonan kita sudah kita naikkan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, tapi sebelum itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Baik, mari kita sama-sama bernyanyi. Terima kasih Tuhan, sekaligus kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita nyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat
Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, kita sebentar lagi akan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Benet Sikombing. Tapi sebelum itu, mari kita sambut firman Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 182 ayat 1 dan 2. Suaramu ku rindukan, buka telingaku. Suaramu ku diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Sucikan hidupku, suaramu ku rindukan, kuatkan hambamu. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi kami, di mana kami dapat bersama-sama untuk beribadah dalam hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, di mana ibadah kami ini dapat berjalan, kami dapat menyampaikan puji-pujian kami dan dapat menyampaikan doa kami. Saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, bukakan pikiran kami, dampingi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru bagi kami. Tuhanlah yang memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau bagi kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari Injil Yohanes
pasal ke-6 ayat 24 sampai 35. Injil Yohanes pasal ke-6 ayat 24 sampai 35. Saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dia yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian nats untuk pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang datang kepada Yesus. Banyak orang yang datang mengenal Yesus dan ingin untuk tahu Yesus. Banyak orang juga percaya dengan Yesus. Tetapi banyak orang yang harus kembali melihat motivasinya untuk datang kepada Yesus itu apa. Ada karena mereka ingin diselamatkan. Ada yang bukan seperti itu. Ada yang hanya melihat kesembuhan. Ada yang hanya mau melihat bahwa Tuhan itu dapat membelanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi di tengah-tengah orang banyak saat itu. Mereka mencari Yesus di Kapernaum. Ketika Tuhan Yesus tidak ada di sana, mereka mencari sampai menyeberang laut itu untuk menemukan Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka bertanya, "Kenapa? Kapan engkau sampai di sini? Kenapa enggak bilang-bilang?" Ya, itulah kata-kata apanya sekarang ini. Nah, Yesus berbicara kepada mereka, "Kalian melihat aku, mencari aku untuk apa?" Dan Yesus tahu apa yang di dalam hati mereka. Mereka mencari Tuhan Yesus hanyalah karena makanan. Bukan karena ingin diselamatkan atau ingin percaya kepada Yesus. Mereka tidak melihat yang lain. Mereka hanya melihat, oh Tuhan ini kemarin memberi kita makan. 5.000 orang laki-laki sudah diberikannya makan. Berarti bertemu, berjumpa dengan Yesus itu hal yang pertama adalah kita tidak akan kelaparan lagi.
Kita tidak perlu menakutkan hal-hal yang lapar lagi. Karena apa? Karena Dia siap untuk memberikan kita makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang sering terjadi dalam kehidupan manusia yang selalu dijaganya adalah dia harus kenyang. Banyak orang yang melihat yang utama dalam kehidupannya adalah perutnya. Dan karena itu banyak orang saat itu yang memikirkan hanyalah tentang makanan. Lalu Tuhan berkata bahwa apalah artinya roti seperti itu. Yang lebih utama adalah roti hidup itu yang Tuhan berikan. Roti yang tidak membuat mereka lapar, yang tidak membuat mereka haus lagi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mereka berkeinginan untuk mendapatkan roti itu. Bagaimana kami mendapatkan roti itu? Apa yang kami dapatkan dengan roti itu? Dan mereka mendesak. Lalu Tuhan mengatakan bahwa roti itu adalah Dia sendiri. Roti yang turun dari sorga itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau pada masa sekarang kita berbicara tentang Yesus Kristus, sebenarnya kita sudah tahu. Kita adalah orang-orang yang percaya kemudian. Kalau mereka tidak mengerti akan Tuhan Yesus, kita menyadari memang mereka belum mengerti. Mereka baru mengenal Yesus beberapa kali pertemuan. Dan mereka belum tahu bahwa Yesus itu nantinya mati. Nantinya bangkit, nantinya menyelamatkan orang yang berdosa. Mereka belum tahu itu. Tapi pada masa sekarang ini juga banyak orang yang datang kepada Tuhan hanyalah dengan hal-hal yang karitatif. Datang kepada Tuhan ingin mendapatkan hal-hal yang duniawi. Yang nomor satu apa? Kalau bisa berkat. Kalau bisa kesehatan, kalau bisa, semuanya lah hal-hal duniawi yang diperhitungkan untuk mendapatkannya dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang pertama-tama adalah percaya dulu. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Tapi banyak orang tidak melihat seperti itu. Mau datang kepada Yesus untuk mendapatkan yang pertama-tama adalah hal-hal duniawi dulu. Hari ini kita diingatkan, carilah roti hidup itu. Karena apa? Karena Dia mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan haus lagi. Tidak haus dan tidak lapar. Sering orang hanya memikirkan hal-hal duniawi saja. Hari ini kita diajak Tuhan untuk melihat hal-hal sorgawi, melebihi hal-hal duniawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita mendapatkan hal-hal duniawi, apakah itu bertahan lama? Apakah itu bertahan sampai selama-lamanya? Cukup itu hanya di batas dunia ini saja. Kemudian kita akan mati, tinggalkan semuanya itu. Orang hanya memikirkan hal-hal duniawi, sehingga melupakan hal-hal sorgawi. Hari ini kita diajak untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita mencari dahulu kerajaan Allah. Banyak orang yang seperti Thomas pada masa sekarang ini. Tidak percaya kepada Tuhan. Dan hanya percaya kepada Tuhan dengan melihat. Kehidupan kita memang kehidupan nyata sekarang ini. Di dalam kesusahan-kesusahan kita, apakah Tuhan tidak menyertai kita? Terlalu banyak hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita diajak untuk melihat begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita.
Begitu besarnya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita diajak untuk percaya. Yesus adalah roti hidup itu. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Karena itu hari ini kita diajak untuk melihat. Apa yang Tuhan berikan itu. Mari kita mengejar untuk roti hidup itu. Roti hidup itu apa? Roti hidup itu adalah iman kita. Tuhan adalah roti hidup itu. Dia hanya bisa kita peroleh dengan percaya, dengan iman kita. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberikan pertolongan bagi kita. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu, mari kita melakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering orang berpikir bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah dalam hati saja. Dalam ucapan saja ketika kita bersaksi. Bukan. Itu adalah seluruh hidup kita. Karena itu ketika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah roti hidup kita, kita juga harus melakukan apa yang kita percaya itu. Dengan apa? Dengan kehidupan kita. Tunjukkan kehidupan percaya kita. Menunjukkannya dengan apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan optimisme, dengan semangat. Ada sekarang kesusahan di hadapan kita, lalu kita bagaimana? Ikut-ikutan susah. Ada Tuhan. Karena itu bagaimana? Semangatlah. Hadapi kesusahan-kesusahan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk melakukan usaha kita. Hadapi kesusahan-kesusahan kita ini dengan melihat bahwa Tuhan menyertai kita di dalam semua krisis yang ada sekarang ini. Wah, pekerjaan kami tuh sekarang ini lagi susah. Bagaimana kami bisa percaya kepada Tuhan? Tetaplah percaya kepada Tuhan. Lihatlah bahwa Tuhan ada menyertai kita. Biarlah Tuhan menyertai kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Apakah kita tetap melihat keadaan sekarang ini dan ikut-ikutan akhirnya larut dalam kesusahan-kesusahan ini? Buat apa kita percaya kepada Tuhan? Ada Tuhan yang menyertai kita. Karena itu mari kita bersemangat. Bersemangatlah. Mari kita melakukan semua pekerjaan-pekerjaan ini dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita. Biarlah melalui kehidupan kita, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan segala sesuatu bagi kehidupan kita di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Biarlah kami hari lepas hari bertambah-tambah dalam pengenalan akan Tuhan. Kami mau jadi bagian daripada roti hidup yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, roti hidup itu ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak lapar lagi, kami tidak haus lagi. Dengan percaya dan tetap bersemangat menghadapi keadaan sekarang ini. Menghadapi kehidupan kami dengan tetap melihat bahwa Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk
firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 226 ayat 1 dan 2. Yesus, Engkau roti hidup, turunlah dari sorga, beri anugerah perjamuan pada hati berdosa. Kuatkanlah iman hamba dalam ombak dunia. Yesus berikan peringatan akan karyamu besar. Yesus itu jalan suci bagi orang yang sesat, dihantarkannya kembali ke pancuran air raya. Engkau Tuhan sumber hidup bagi orang dahaga. Barang siapa minta minum Yesus yang segarkannya. Amin. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam bagi kita, selamat hari Minggu.